Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seiring salawat dan salam atas junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan judul materi Indonesia Baldatun Thayyibah wa Rabbun Ghafur. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang kaya raya, kaya akan sumber alamnya, terlebih-lebih dia terletak di tengah khatulistiwa, dan Indonesia bergelar dengan zamrudnya khatul istiwa. Sesuai dengan judul di atas, bahwa yang artinya Indonesia adalah negara yang baik dan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bimbingan dan petunjuk, beberapa persyaratan untuk mencapai negara Baldatun Thayyibah wa Rabbun Ghafur. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Artinya, dan kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan kebenaran Tuhan, maka Allah turunkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dari kandungan ayat tersebut, jelaslah bahwa keberhasilan pembangunan bergantung kepada orang yang membangun itu sendiri. Apakah dia telah memenuhi syarat, itu orang yang beriman dan bertakwa. Dua syarat inilah yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin satu bangsa agar pembangunan itu memberhasilkan dan mensejahterakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan terciptanya suatu masyarakat yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Adapun syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meyakini bahwa setiap usaha dan dalam membangun masyarakat yang sejahtera adalah dilaksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merupakan satu nilai ibadah yang sangat tinggi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa berarti mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Maka dari sifat takwa ini akan lahirlah sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, menjadi orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang adil, jauh dari sifat-sifat yang tercela, yaitu sifat mazmumah, yaitu sifat angkuh, sombong, rakus, dan melanggar akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Husairi menyatakan bahwa kalimat takwa itu terdiri pada 5 huruf, di mana huruf yang pertama itu huruf ta, berarti tawadu, artinya rendah hati, tidak sombong. Huruf yang kedua adalah huruf qaf, berarti qanaah, artinya mensyukuri apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huruf yang ketiga adalah waw, artinya warak, maksudnya berhati-hati selalu terhadap apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang subhat. Kemudian yang keempat ialah huruf ya, artinya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam dan pemberi balasan dari setiap amal perbuatan. Rasulullah SAW telah memberikan isyarat kepada dadanya, wa yusyir ila sadri salata marratin, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah memberikan isyarat kepada dadanya bahwa takwa itu terletak di dalam hati. Sabda Rasulullah SAW di hadis yang lain, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kullu
Wa idza fasadat jasad kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah perbuatannya. Dan apabila daging itu buruk, maka buruklah tingkah lakunya. Itulah dia hati. Hati adalah merupakan kompas penentu dalam sikap, perkataan, dan perbuatan manusia dalam hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.